terpilih loh teman-teman kerja di Pegadaian ini. Tidak semua orang bisa kerja di perusahaan ini. Ya, betapa ketika kemarin kita buka untuk kasir yang kontrak sama perusahaan aja 3 bulan, itu yang melamar banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan teknis bagi PIC Kalengenan pada hari ini 18 Mei 2022. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat kepada Bapak Kepala Divisi Jaringan dan Operasional Bapak Supriyanto, kemudian kepada yang terhormat kepada Bapak Kepala Deputi Surakarta Bapak Suwarno. Kami ucapkan selamat datang Bapak di kegiatan pelatihan teknis bagi PIC Kalengenan hari ini. Peserta yang hadir terdiri dari Kepala Bagian Jaringan Distribusi dan Layanan Kantor Wilayah dari seluruh kantor wilayah di Indonesia, kemudian Bapak dan Ibu Sales Channel dari seluruh area di Indonesia, serta peranata jaringan distribusi layanan Kanwil dari seluruh Kanwil Indonesia. Karena waktu sudah mulai menunjukkan pukul 8, kita mulai kegiatan pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Semangat! Semangat! Untuk memulai kegiatan pada hari ini, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Selanjutnya kita akan membuka acara dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Mas Barokah. Kepada Mas Barokah, waktu dan tempat dipersilakan. Marilah sejenak kita tundukkan pandangan kita dan kita tengadahkan tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan doa saya pimpin dalam ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa adim sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puja dan puji, sembah dan sujud atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat ilmu pengetahuan. Ya Allah, pada saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu dalam rangka acara latihan teknis bagi PASI keagenan PT Pegadaian tahun 2022. Tidak lain tujuan kami tulus dan ikhlas untuk menggapai rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah para pemimpin kami pemimpin yang jujur dan amanah, arif dan bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Satukan hati kami, satukan hati para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan perusahaan yang merupakan amanah dari-Mu. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah pertemuan ini menjadi suatu pertemuan yang bermanfaat dan Engkau ridhoi. Terimalah doa kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi Jaringan dan Operasional Bapak Supriyanto, sekaligus pembukaan kegiatan pelatihan teknis bagi PASI keagenan PT Pegadaian hari ini sampai dengan Jumat nanti 20 Mei 2022. Kepada Bapak Supriyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Yang saya hormati pemimpin wilayah kantor wilayah 11 Surakarta Sarawati, yang Pak Caris tertawa gitu ya, Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Suwarno, Deputi Bisnis Area Surakarta, Ibu Sri Suwartini yang mewakili Pak Rofik ya dari Divisi Korpu, serta teman-teman semua yang berbahagia dari seluruh Indonesia, dari 12 kantil, 61 area, mudah-mudahan tidak keliru, yang semua alhamdulillah bisa hadir di tempat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelatihan teknis bagi PIC keagenan tahun 2022. Jadi pelatihan ini penting teman-teman sekalian, karena apa? Karena dari keagenan lah ke depan diharapkan salah satu tools bagi kita, channel bagi kita untuk
memperbaiki kinerja kita ke depannya. Nanti kita akan tampilkan data ya. Kebetulan kemarin baru selesai rakernas bisnis gitu kan. Jadi datanya nanti akan ditampilkan di situ. Jadi kemarin itu hasilnya langsung dilihat kan gitu. Jadi teman-teman bisa yang pertama mungkin ya dapat datanya kan gitu. Selanjutnya selamat dan salam mari kita sampaikan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya hingga semua pengikutnya nanti sampai akhir zaman. Teman-teman semua, pelatihan ini merupakan implementasi dari budaya akhlak kita yang ada di seluruh BUMN. Ya, jadi ada amanah. Siapa yang ngerti ya singkatannya akhlak? Ya udah, itu ada di depan. Jadi ini implementasi dari kompeten ya teman-teman, di mana kita harus selalu belajar dan untuk meningkatkan kapabilitas kita. Jadi ini merupakan upaya kita untuk menerapkan budaya kerja kita yang baru akhlak ini kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan data BIS, nanti data BIS ya ini sampai tanggal 15 Maret ya. Si Adit itu nunduk-nunduk karena dia tahu saya tuh pakai data kan gitu. Jadi termasuk Pak Caris, mungkin Mas Wegi atau Mbak Ayu mungkin yang pernah saya kenal kan gitu. Target kita, ada yang tahu target nggak? Target OSL nasional 61,8 triliun. Ya, itu target kita bersama di tahun 2022. Jadi 61,8 triliun garis besarnya. Sampai dengan kemarin tanggal 15 saya nggak ngerti kenapa MIS itu nggak keluar datanya setelah tanggal 15 kan gitu. Jadi saya bisa ngambilnya data tanggal 15 aja kan gitu kan. Sampai tanggal 15 posisi kita adalah di 52,476 triliun. Artinya kita semua ini baru mencapai target 84,91%. Ya, 84,91%. Jangan khawatir, masih ada waktu 6 bulan dan kita optimis ini kita bisa lampaui kan gitu. Yang penting nanti semua kita kerja bareng-bareng dan gerak bersama. Ya. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 31 Desember itu 51,9 triliun ya. OSL posisi kita di 31 Desember 2021. Artinya kita itu baru tumbuh 1,1%. Yang 1,1% atau setara dengan 573 miliar. Yang jadi perhatian adalah bahwa tumbuhnya kita itu masih ditopang oleh adanya BJDPL. Teman-teman tahu BJDPL kita per 15 Mei kemarin itu 2,03 triliun. Artinya kalau semua BJDPL ini dijual, kita itu masih minus teman-teman. Tadi kan kita baru tumbuh 573 miliar. Sementara BJDPL yang ada itu 2 triliun. Ya, makanya nanti salah satu yang diminta oleh Pak Dirut kemarin adalah agar BJDPL itu dikeluarkan dari perhitungan OSL sehingga kita tahu benar realnya tumbuhnya itu berapa. Ya, bisa jadi semua kita minus kan? Ya, karena 3 triliun dikurangi 600 miliar. Jadi kalau itu semua dijual BJDPL dan itu dikeluarkan dari perhitungan OSL, berarti kita masih minus 1,4 triliun.
Ya, jadi ini gambaran supaya teman-teman tahu kondisi kita seperti apa. Nah, persisnya, tolong ditampilin data dari Direktur Keuangan deh. Yang dari Direktur Keuangan. Pinjamnya itu. Lagi diambilkan Bapak. Karena saya nggak bisa bahasa nyampe. Iya, jadi teman-teman semua ini data sampai dengan tanggal 31 April sih. Artinya itu tadi kan sampai ini kan itu tadi kan data saya sampai Mei, tapi ini data April. Jadi total OSL gross kita adalah pencapaiannya 53,159 triliun. Target di bulan April itu 58,1 triliun. Artinya kita baru mencapai 91,48% dari target yang ada kan gitu. Jadi ini data. Jadi agar teman-teman tahu bahwa kayak tadi kan sampai akhir April kita masih tumbuh JTD-nya 1,41. Tapi per 15 Mei kemarin tinggal 1,09. Artinya setelah Lebaran itu tebusan masih ada secara konsolidasi nasional, ya konsolidasi nasional. Walaupun beberapa karir sudah mulai kembali. Ya ini data. Jadi gadenya ini, non gadenya ini, ya. Dan OSR rata-rata. Nah, kenapa OSR rata-rata penting teman-teman? Karena OSR rata-rata itulah yang menghasilkan pendapatan bagi kita. Ya, tidak ada artinya OSR posisi kalau OSR rata-rata itu enggak naik. Setiap OSR posisi ini, kalau ininya rata-ratanya lebih tinggi, artinya pendapatan kita itu berkurang setiap harinya. Artinya nanti kalau ini 58 lebih kecil dari ini, berarti kita sudah tidak menghasilkan pendapatan lagi. Artinya minus setiap bulannya. Jadi kalau ada kambil, ada cabang, ada unit yang OSR rata-ratanya lebih tinggi daripada OSR posisi, artinya outlet itu minus. Itu aja gampang, lihat di miss. Ya, outletnya nanti masing-masing deh. Kalau OSR rata-rata kita lebih tinggi daripada OSR posisi, artinya outlet kita tidak menghasilkan pendapatan lagi. Ada tapi nggak bisa menutup yang lainnya, minus. Ya, kenapa OSR rata-rata penting? Nah, di sisi lain kita tidak bisa mengandalkan saja dengan gade. Makanya kita nanti akan menyalurkan ultramikro dan informasinya kita itu tidak mendapatkan kur mikro, tapi namanya super mikro malah. Super mikro pinjamannya maksimal 10 juta. Kalau kur mikro kita bisa menyalurkan 100 sampai 200 juta. Kalau kita dibatasi dengan supermi yang kalau maksimalnya 10 juta, artinya makin banyak nasabah yang kita akan cari. Karena target kita adalah 5,9 triliun. Anda punya kalkulator 5,9 triliun dibagi dengan 10 juta. Ya, jadi kita harus cari sekitar 59.000 nasabah. Tapi kalau kita bisa nyalurkan kur mikro bisa 100 juta, artinya kan 10% dari cuma 5.900. Nah, itu jadi tantangan buat kita ke depan. Ya, tantangan buat kita ke depan ini. Kenapa pentingnya mikro untuk menopang kita punya bisnis? Karena apa? Saat ini kita tidak bisa mengandalkan lagi dengan gade. Seperti saat ini harga emas turun, cenderung stagnan, kan gitu. Bahkan mungkin
beberapa hari lagi STL akan turun lagi kan gitu. Ya. Karena kondisi di luar seperti itu. Jadi berikutnya adalah nasabah aktif pembiayaan. Ini target kita adalah 8 juta nasabah sampai dengan Mei kemarin. Realisasinya baru 6,5. Teman-teman semua, betapa susahnya kita nanti OSL turun, nasabahnya turun. Jadi teman-teman semua, kenapa agen itu perlu kita lakukan maintenance? Kita harus pelihara kita punya agen. Karena apa? Agen itu adalah variabel cost, ya bukan fixed cost. Makin banyak agen kita, maka makin besar kesempatan kita menambah omset. Bisa ditampilkan slide-nya yang dari Mas Satria itu, ya, biar kita bisa lihat kondisi agen aktif masing-masing wilayah. Ya, kondisi masing-masing agen aktif per wilayah kan gitu. Jadi teman-teman, sesuai dengan RKAP ya, tahun 2022 itu target agen aktif kita adalah 46.291 orang. Sementara sampai dengan 31 April kemarin itu baru tercapai 22.492. Artinya kita baru tercapai 48,59% saja dari target ini, target aktif pembiayaan. Jadi ini jadi ini teman-teman. Jadi ini loh masing-masing kanwil. Tinggal nanti dilihat, di slide-nya nanti bisa dibagi. Artinya teman-teman, yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa agen aktif ini jumlahnya berkurang dibanding dengan 31 Desember tahun 2021. Ya, berkurangnya 18,8%. Jadi masing-masing kanwil bisa terlihat di situ. Nah, tapi ini sampai dengan akhir tahun insya Allah itu bisa kita capai bersama. Karena apa? Cukup teman-teman nanti setiap outlet diminta menambah 1 saja agen setiap bulannya. Insya Allah target ini akan terlewati. Ya, tambah aja. Sebenarnya nggak perlu nambah sih. Total agen kita yang ada itu sekitar 51.000 loh teman-teman. Tapi yang aktif itu cuma 22.000 ini gitu loh. Apa sih definisi agen aktif? Agen yang mempunyai omset atau OSL dalam 1 tahun. Dan untuk mencapai target 7,8 triliun ya, kita punya agen itu. Masing-masing agen itu tinggal transaksi 166.000 aja, nggak banyak. Jadi sebenarnya targetnya Mas Satria itu 7,8 T itu nggak banyak. Kalau sudah dibagi dengan jumlah agen 51.000 ini, cuma perlu 166.000 per agen. Targetnya udah lewat gitu. Targetnya udah lewat. Jadi nggak banyak transaksi dari agen itu. Apalagi nanti per agen itu bisa 1 juta. 1 juta kali 51 ini sudah berapa? Sudah 7,8 miliar, sorry ya. 7,8 miliar bukan triliun. Hah? Triliun itu ya? 7,8 triliun. 7,8 bagi 51 ini berapa? 166 juta atau 166 ribu? 166 juta ya? 166 juta. Setahun 166 juta. Ya, jadi itu kurang lebih. Jadi nggak banyak yang kita harus dari agen Grab itu. Jadi nanti tugasnya kita adalah dengan agen-agen kita kembali adalah cari
masing-masing satu agen aktif pembiayaan bisa cari yang baru, bisa menggrab yang lama, agen yang ada, ya cari baru atau grab yang lama. Yang penting dia aktif melakukan transaksi, ya aktif melakukan transaksi. Jadi nggak banyak. Jadi ini yang harus dicapai oleh kita bersama. Jadi kalau Mas Satria itu kenapa 7? Supaya targetnya lebih. Sebenarnya 6 aja udah lebih juga. 6 aja udah lebih. Ya, 6 aja sudah lebih. Nah, ini perkembangan agen Pegadaian. Nanti ini akan lebih nanti dijelaskan oleh Mas Satria nanti ketika akan menyampaikan materinya lebih detail ya. Jadi fitur-fiturnya ini nanti akan ditambahkan ya, referralnya, kemudian program-programnya apa, fiturnya apa, pendamping agennya seperti apa, kemudian teknisnya jelasnya nanti akan disampaikan oleh timnya Mas Satria. Ini next yang akan kita lakukan. Nah ini yang harus jadi perhatian kita semua. Kenapa sih agen-agen kita itu kurang berkembang? Karena memang masih minimnya perhatian dari kita semua. Itu harus kita akui bersama bahwa kenapa sih agen kita itu belum bisa berkembang dan belum bisa menghasilkan omset yang seperti kita harapkan. Salah satunya itu ini. Yang kedua adalah tidak seimbangnya kompetensi kita punya agen. Ada yang memang rajin banget kan, itu yang sukses gitu kan. Ada yang memang ya kebanyakan itu enggak. Jadi tantangan buat kita. Nah ini yang jadi paling berat adalah tidak menjadi KPI-nya outlet. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa agen adalah channel kita untuk tumbuh yang biayanya variabel cost dan murah. Sayang kalau ini tidak kita manfaatkan. Ya ini harus teman-teman sadari. Ya bahwa kalau ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, itu kerugian besar buat kita. Ngapain kita perlu lakukan hal seperti ini? Ngapain kita perlu melakukan branding agen kalau upaya-upaya itu tidak menghasilkan? Ya, jadi dari sekian diskusi-diskusi yang dilakukan, disimpulkan ini loh masalah kita mengenai agen. Makanya kami jaringan operasional dan GO, jaringan dan operasional melakukan pelatihan ini bekerja sama dengan Polri, ya, agar kita semua nanti persepsinya sama, cara pandangnya sama, cara ngambil datanya sama, ya, dan minimal ada pola yang harus kita lakukan, kita treatment ke agen-agen yang ada. Makanya pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari ke depan kan gitu. Nanti teman-teman akan dibagi 3 kelas ya. Jadi materinya sama semuanya. Dan prestesnya susah nggak ya? Biasanya ada prestes dan ada postes kan gitu. Tapi itu kerjain aja teman-teman kan, itu memang yang harus dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana sih pemahaman teman-teman semua tentang keagenan kita. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Yang teman-teman juga harus ketahui adalah target agen aktif tadi adalah 7,8 triliun sampai dengan 31 April itu kita baru mencapai 1,9 triliun. Ya, 1,9 triliun. Sementara kalau WSL sih kayaknya mencapai ya, karena target WSL-nya cuma 2,5 triliun. Sampai dengan 31 April itu sudah tercapai 1,8 triliun kan gitu WSL-nya. Insya Allah ini bisa tercapai ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada dari data yang tadi kita kembalikan, jadi pencapaian tertinggi agen saat ini adalah di Kanwil Makassar. Tepuk tangan buat Kanwil Makassar. Paling tinggi. Nah, yang paling rendah itu adalah di Jakarta 1, tetangga saya dulu. Yang di Jakarta 1 itu 36,87%, sementara rata-rata nasional adalah 48,30%. Jadi teman-teman, jadi nanti kalau agen bisa belajar ke Kanwil Makassar.
bisa belajar Kanwil Makassar kan. Makanya Mas Satria kalau Kanwil Makassar pelatihan langsung berangkat, karena memang di sana agennya bagus, ya agennya bagus. Jadi teman-teman semua, makanya salah satu upaya perusahaan untuk mencapai target-target bisnis adalah membentuk PIC agen yang ada baik di Kanwil, di area, di cabang ada nggak ya? Nggak ada ya, sampai area aja ya agennya. Jadi itu untuk mencapai target-target. Jadi teman-teman, jadi selama 3 hari nanti ke depan, teman-teman itu akan diberikan materi mengenai tentunya juknis dan praktek web admin passion ya, passion tentunya, kemudian pedoman umum dan badan usaha nanti ini akan diberikan oleh pematerinya semua dari intern apa ada eksternal juga? Intern semua ya? Oke, kemudian nanti ada dijelaskan apa itu agen aktif lebih detail lagi, kemudian mengenai aplikasi agen. Nanti kalau aplikasi ini nanti tanya aja sebanyak-banyaknya ke pematerinya kenapa belum bisa jalan baik dan sebagainya, silakan diskusi. Kemudian mengenai agen syariah juga nanti akan dijelaskan, kurang lebih materinya seperti itu. Jadi kepada teman-teman semua, tolong ini diikuti dengan serius ya para peserta, tapi jangan tegang, santai juga. Jadi harus serius tapi santai supaya materi-materi yang ada itu bisa masuk, paling tidak 50% masuk lah di sini, sisanya dibaca kan gitu. Sisanya dibaca di rumah dan mudah-mudahan itu nanti akan berguna bagi kita semua untuk membantu mencapai target-target bisnis yang ada di perusahaan. Yang berikutnya, tolong jaga kesehatan teman-teman semua. Jadi protokol kesehatan tolong tetap ketat dijalankan. Yang diizinkan adalah membuka masker di ruangan terbuka. Jadi di ruangan tolong tetap pakai masker kecuali izin. Presiden ngomongnya di ruangan terbuka, bukan ruangan tertutup. Jadi teman-teman, jadi tolong protokol kesehatan tetap dijalankan karena pandemi ini belum berakhir. Ya, itu pesan dari saya. Jadi selamat mengikuti pelatihan, jaga kesehatan, dan kalau sempat juga Pak Warno mau ngajak main futsal olahraga lah selama 3 hari. Ya, jadi nanti nggak tahu Pak Satria bisa fasilitatif sepatu enggak kan gitu. Paling nggak saya kalah. Boleh. Jadi teman-teman, ada titipan dari divisi lain teman-teman. Ketika teman-teman nanti kembali ke tempat masing-masing, tolong pertama jadikan fraud itu adalah musuh bersama kita. Karena saat ini frekuensi dan jumlah kerugian fraud kita itu bukannya berkurang, bertambah. Ya, jadi tolong jadikan fraud itu adalah musuh kita bersama. Kalau sudah jadi musuh bersama, kalau ada yang melakukan, tolong diingatkan. Jangan dibiarin. Ingatin. Ya, jadi kita harus saling ingatkan, jangan sampai fraud ini terus terjadi. Yang kedua adalah tolong sampaikan ke teman-teman pica semua yang ada, itu tolong waskat itu dijalankan, tidak hanya sekedar formalitas. Ya, karena 96% kasus yang terjadi saat ini adalah tidak berjalannya waskat dengan baik. Pertama itu, tolong fraud jadikan musuh bersama, tolong sampaikan bahwa waskat itu harus dijalankan. Waskat itu tidak hanya KCA, semua produk termasuk uang kas. Ya, ini titipan. Kemudian berikutnya adalah tolong perbaiki data nasabah. Karena by data yang ada di kami, 70% dari nomor telepon yang ada di data nasabah itu tidak bisa dihubungi. Ya, tidak bisa dihubungi.
perbaiki data nasabah. Tolong ini, karena sayang banget kita punya data nasabah tadi 6,5 juta, 70%-nya itu tidak bisa kita hubungi. Bagaimana kita mau melakukan pemasaran digital dan sebagainya kalau nomor-nomor itu tidak bisa dihubungi? Yang paling menyedihkan adalah nomor telepon itu ada diisi 0123456789, itu masih ada tuh Mas Heri, masih ada. 0800 masih ada, ya masih ada. Kemudian juga tolong perbaiki data nasabah itu sesuai dengan yang ada di KTP, terutama nama ibu kandung. Jangan lagi tulis cuma nama ibu, mama, apa gitu kan. Itu benar, sangat-sangat mengganggu. Sayang, kita punya nasabah 6,5 juta, tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ya, itu tolong. Kemudian berikutnya ya udah, tolong manfaatkan secara maksimal semua program-program pemasaran, ya baik yang ada dari kantor pusat, ambil maupun area kan gitu. Jadi ini penting. Kemudian teman-teman jemput bola keluar, itu tugas kita bersama tadi, jangan sampai nasabah kita turun. Ya, karena teman-teman semua, kita ini harus tumbuh dan besar itu bukan karena orang lain, tergantung dari kita. Jangan sampai stress test tadi itu terjadi, karena itu semua tergantung ke kita. Ya, bukan tergantung ke induk, bukan tergantung ke orang lain. Jadi tergantung ke kita semua. Masalahnya adalah bukan kita itu tidak mampu. Masalahnya adalah kita semua itu mau apa tidak gerak bareng-bareng dan gerak bersama. Itu saja. Kita ini orang-orang terpilih teman-teman kerja di Pegadaian ini. Tidak semua orang bisa kerja di perusahaan ini. Ya. Betapa ketika kemarin kita buka untuk kasir yang kontrak sama perusahaan aja 3 bulan, itu yang lamar banyak banget. Ya. Jadi ayo kita harus tetap bersyukur. Saya sampaikan tadi, gaji kita masih normal, bonus masih dibayar, THR juga pun masih dibayar, tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi ayo rasa syukur kita itu tadi, jangan sampai perusahaan ini, OSL kita terutama itu minus. Ayo kita gerak sama-sama. Ayo tumbuhkan ini agen. Ya, karena kenapa agen tadi? Karena dia murah, variable cost. Jadi makanya pelatihan ini dilaksanakan kan gitu. Besar harapan kami kepada semua PIC agen ini, ketika nanti kembali, apa yang didapat sini segera diterapkan, nambah agennya, nambah agen aktifnya. Karena paling tidak setelah itu teman-teman sudah punya kontribusi untuk memajukan perusahaan ini. Jadi ayo jangan sampai OSL ini turun, kita semua bergerak bareng-bareng sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Ya, kalau kita jaringan distribusi pelayanan, ayo kita maksimal di situ. Ayo agen ini kita tumbuhkan. Ya, karena sangat membantu. 7,8 triliun itu bukan angka yang besar kalau kita semua gerak bareng-bareng. Ya, kalau kita gerak bareng-bareng ya. Jadi itu teman-teman semua, jadi balik-balik saya ucapkan, sampaikan adalah kita bukannya tidak mampu, tapi masalahnya mau apa enggak? Mau apa? Tapi kalau kita gerak bersama, insya Allah yakin kita bisa mencapai target-target yang ada. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi atas nama panitia dan penyelenggara kegiatan ini, kami mohon maaf ya bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Juga kepada seluruh panitia yang telah berupaya maksimal sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan teknis bagi PIC Keagenan PT Pegadaian tahun 2022 saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kita semuanya. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lagi dong buat Bapak. Terima kasih.